Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua mau membongkar modus broker abal-abal yang pemula wajib tahu. Jadi gua tuh udah muak sama banyaknya broker di luar sana yang seolah-olah bagus, kulitnya rapih, cantik, bagus, tapi dalamnya bobrok. Sebenarnya mereka tuh bukan mau tradernya pada profit, tapi mereka mau memenggal kepala para nasabahnya, para tradernya. Itu kasarnya sih. Tapi banyak sekali di luar sana seperti itu. Nah, gua sendiri sebenarnya mau bikin video ini agak takut-takut juga ya, antara apakah gua harus bikin atau jangan. Karena gua tahu, tapi sebenarnya informasi ini juga banyak di luar sana, terutama para pemain-pemain besar, para pemilik broker abal-abal yang dimana mereka punya kekuatan koneksi yang sangat kuat, mereka juga punya power yang kuat. Itu sebenarnya bisa jadi bahaya buat gua. Tapi menurut gua ini wajib diketahui ya, terutama buat para retail, trader-trader kecil, pemula-pemula. Menurut gua ini sebuah informasi yang harus diketahui berdasarkan pengalaman gua bertahun-tahun di industri forex. Sebenarnya bukan hanya forex, industri trading. Ya, semua industri keuangan, karena di setiap instrumen apapun pasti ada oknumnya. Nah, terutama yang mau gua bahas sekarang oknum broker di industri forex. Ya, ini atas pengalaman gua sendiri. Ya, bukan direkayasa, bukan ngarang-ngarang, tapi pengalaman gua sendiri. Jadi, gimana sih kita bisa tahu broker yang abal-abal? Ya, ini by the way sebelum mulai, ini uang ya hanya pemanis saja ya, bukan berarti kalian bisa kaya cepat. Forex tuh bukan kaya cepat. Kalau kalian mau kaya cepat, nanti yang ada loss. Forex itu kita nyari profit yang konsisten, pelan-pelan tapi pasti. Ya, mendingan kaya pasti daripada kaya cepat. Kalau kaya cepat, cepat juga bangkrutnya. Ya, ingat ini pemanis saja biar banyak yang nonton. Penonton pada suka nih kalau ada gini-gini ya duit. Padahal gua nggak bilang, oh duit 1 juta bisa jadi segini dalam semalam gitu. Ya nggak ada yang kayak gitu ya. Ini ya hiasan aja, jangan terlalu diperhatiin. Ya, sebelum kita bahas nih ya, gimana modus broker abal-abal, kita perlu tahu dulu ada 3 jenis broker di forex. Ya, bukan hanya forex, sebenarnya ada beberapa instrumen lain, tapi ya utamanya instrumen di forex. 3 jenis broker itu adalah market maker, alias bandar, itu yang pertama. Ada lagi broker yang non bandar, alias ECN atau STP. Kalau bahasa kerennya itu adalah broker di mana kalau kita transaksi sama dia dilempar lagi ke liquidity provider. Ya berarti itu broker non bandar, non market maker. Ya ECN biasa disebut juga ECN atau STP. Ada lagi yang ketiga, hybrid antara bandar dan non bandar. Itu jadi dia tuh cara kerjanya. Nah, cara kerjanya gimana nih? Kalau broker bandar, ketika kita deposit, kita open posisi, ya sama dia ditanggung sendiri, nggak dioper kemana-mana. Ya dia dapat untung dari selisih win-loss pemain. Ya makanya mungkin ada orang yang bilang, wah forex sama dengan judi, broker yang untung. Kalau kita loss, broker untung. Nah itu untuk broker bandar, market maker. Memang seperti itu. Ya. Kedua, broker ECN atau STP. Ya, STP itu namanya straight through processing. Jadi ketika kita open posisi, langsung dia open posisi lagi di liquidity provider. Kasarannya gambarannya gitu. Kita open posisi di broker, sama broker di open posisi lagi di liquidity provider. Kenapa? Sebenarnya kita perlu tahu dulu kenapa ada fungsinya broker. Sebenarnya broker itu adalah kepanjangan tangannya dari liquidity provider. Contoh, atau bank besar. Contoh liquidity provider yang besar-besar, mungkin kalian pernah dengar JP Morgan. Itu kan kalau kita mau trading open posisi di sana butuh seberapa besar, dananya kita pun harus besar. Ya, kalau nggak salah di JP Morgan itu minimal kita harus 1 atau 5 juta dolar. Baru kita bisa langsung open posisi, buka akun di JP Morgan. Itu salah satu investment bank terbesar di dunia. Udah tua juga. Salah satu terbesar dan tertua. Bukannya kita nggak bisa, tapi dananya nggak ada. Nah, makanya ada broker. Broker tuh mengecer. Jadi, dia punya akun di liquidity provider besar. Sama dia diecer supaya pemain retail seperti kita dengan modal 1 juta, modal 500 ribu, yang bahkan di bawah 1 juta, ratusan ribu rupiah, itu bisa mulai trading. Nggak harus pakai dana besar. Jadi, ibaratnya mereka tuh beli bulk, quantity nih. Quantity.
Mereka beli bulk, diecer. Itu sebenarnya fungsinya broker. Nah, broker yang seperti itu disebut STP, Straight to Processing, atau ECN, Electronic apa gitu ya. Gue juga kepanjangannya lupa-lupa ingat. Ya, nanti ada deskripsinya. Ada lagi hybrid. Broker hybrid ini, dia mengkategorikan pemain. Jadi kalau dia punya trader nih, tradernya sama dia dibagi dua. Oh, ini trader yang profit terus. Trader yang profit terus sama dia diterusin transaksinya ke sana. Ya. Trader yang loss terus sama dia dibandarin sendiri. Kenapa seperti itu? Karena untuk dia meneruskan transaksi trader mereka ke liquidity provider, itu tuh butuh biaya besar. Mereka juga kena fee. Makanya trader yang loss terus ngapain diterusin ke sana? Mereka juga kena fee. Broker lebih untung trader yang loss terus sama dia dibandarin sendiri. Orang duit loss aja dibuat dia. Nah, di dalam tuh ada orang yang kerjanya bookkeeping. Kerjanya bookkeeping, dia nyortir trader yang profit terus sama yang loss terus. Disortir tuh jadi dua macam. Itu kalau broker hybrid. Dan jangan salah, banyak broker yang ngakunya ECN atau STP alias broker yang non-bandar, tapi sebenarnya mereka itu hybrid. Ya. Sebenarnya semua itu nggak usah pusing, nggak masalah. Itu cara kerja broker, kalian nggak perlu tahu. Yang penting, broker kalian itu nggak mencurangi kalian, alias broker abal-abal. Nah, kalau broker abal-abal, udah pasti market maker. Ya, udah pasti market maker. Tapi nggak semua broker market maker itu abal-abal. Paham? Paham nggak? Nggak semua broker bandar itu abal-abal. Tapi kalau broker abal-abal, pasti bandar. Ya. Nah, yang membedakan apa? Broker market maker abal-abal versus market maker oke punya. Bedanya ini. Ya. Kalau broker abal-abal, itu cenderung curang. Memainkan candlestick. Jadi candlesticknya sebenarnya pergerakannya nggak seperti itu di market. Sama dia digerakin sendiri. Supaya orang-orang pada margin call atau kena stop loss. Ya. Itu permainan candle. Intinya biar orang pada loss. Kedua, WD, withdraw, nggak dibayar. Akunnya di close. Kalau trader yang profit terus mau WD, nggak dibayar dengan alasan inilah, itulah. Biasa alasan klasik, punya duplikat akun katanya. Itu klasik banget lah alasan kayak gitu. Duplikat akun. Ada lagi alasan masukin KTP kan buat withdraw. Tapi nomor induknya nggak valid. Nggak tahu kenapa nggak valid. Pokoknya nggak valid aja. Padahal KTP resmi apa semua. Tapi dimasukin, ya habis KTP-nya nggak valid. Atau duplikat aku. Ya itu alasan klasik lah. Pokoknya dengan alasan apapun dia nggak mau bayar WD trader yang profit. Lebih parah lagi ada. Ini bandar bukan bandar lagi. Ini maling. Broker maling nih. Hati-hati. Depo. Padahal trader itu nggak profit. Ya. Mau WD-nya nggak dibayar. Dengan alasan apapun, ini itu. Bahkan akunnya ditutup. Kadang lebih parah lagi, trading historinya pun dihapus. Jadi kalau dia habis profit atau apapun, dihapus. Ada yang saldonya otomatis dipotong. Itu broker bandar. Bukan bandar lagi, bandar abal-abal. Maling malah. Nah itu, broker abal-abal. Ya, itu jadi harus hati-hati. Nah, ini terjadi di instrumen apapun ya, baik di forex ataupun di binary option, apalagi binary option. Nah, gue mau ngasih tahu nih, kalau di binary option itu lebih banyak abal-abal ya dibanding yang benar. Hampir semuanya abal-abal. Makanya kenapa di Indonesia binary option itu belum dilegalkan, karena itu hampir semuanya abal-abal guys. Bukan market maker lagi, market maker nggak masalah kok, nggak masalah. Ada kok banyak broker resmi yang udah izin Bapepti di Indonesia, broker forex. Itu market maker. Tapi mereka nggak abal-abal. Gitu ya. Gue di sini nggak mau nyebut nama broker karena kita nggak disponsori dan kita nggak mau menjelekkan. Gue di sini mau edukasi aja. Ya, gimana cara mencari tahu broker yang abal-abal gimana, ciri-cirinya. Yang benar itu gimana. Ya. Terus, nah ini poin penting lagi. Kita udah tahu ya 3 jenis broker tadi. Bandar, non-bandar, sama hybrid, semi-bandar. Ya, kalau abal-abal udah tahu kan, pasti bandar. Tapi bandar belum tentu abal-abal. Nah, kedua, sekarang kita bahas nih. Gimana jadi cara antisipasinya? Jangan cuma ngomong, wah abal-abal, market maker, antisipasinya gimana? Kan kita nggak pernah tahu nih, broker tuh ada terus yang baru. Bahkan yang lama pun nggak menjamin itu bagus loh. Broker yang udah bertahan 10 tahun, ada yang broker maling,
abal-abal parah, maling ya kalau gue sebut maling. Tapi dia bertahan 10 tahun, bahkan lebih. Udah nggak tahu tuh, udah maling berapa duit. Jutaan dolar, puluhan juta dolar. Itu duit yang orang susah-susah nyari, dimaling semua sama broker. Bertahan puluhan tahun, ada. Ini nih, harus hati-hati. Caranya gimana? Ya kita antisipasinya. Ada beberapa langkah. Ya, yang pertama, kalian bisa cek regulasi. Itu paling simpel sih, regulasi. Dan regulasi juga jangan salah loh. Kita sebagai orang Indonesia memang badan pengawas kita itu Bapepti. Tapi regulasi juga ada di luar negeri. Ya kadang-kadang broker nggak ada regulasi di Indonesia, tapi ada regulasi misalnya di Amerika. Ya bagus punya, oke punya. Regulasi Amerika, CFTC. Itu oke punya itu, mantap. Ya, satu cek regulasi. Tapi harus hati-hati. Kalau broker abal-abal, kadang-kadang mereka juga ngaku punya regulasi. Hati-hati loh ini. Padahal regulasinya palsu. Kalau nggak palsu, mereka resmi, tapi badan yang meregulasinya abal-abal. Hati-hati loh, hati-hati. Ada yang kayak gitu. Banyak, bukan ada lagi, banyak. Ya, jadi dia seolah-olah punya regulasi, tapi yang nerbitin regulasinya bukan negara. Tapi nggak tahu, entah regulasi apa gitu. Wah, biasanya bilangnya ya, internasional apa-apa. Enggak lah. Biasain lebih percaya sama regulasi sebuah negara daripada regulasi-regulasi dari regulation firm yang nggak jelas. Karena dia sendiri bisa jadi regulation ada. Soalnya gue pernah lihat regulation firm itu ada yang kalau kita bikin broker bisa bayar regulation firm itu buat diterbitin regulasinya. Bayar. Jadi dia emang jualan jasa regulasi. si penerbit regulasinya itu nggak jelas, bukan negara. Tapi memang dia sebuah badan usaha yang memang kerjanya jualan regulasi. Wah, gimana mau fair? Semua orang bayar izinnya terbit, bayar izin terbit. Ya intinya regulasi pun bisa dikategori dari negara tipe C, negara tipe B, negara tipe A. Negara tipe A yang paling trusted mungkin kan negara seperti Amerika, UK, berarti CFTC. Terus UK itu ada FCA dari UK. Terus ada negara lagi mungkin negara kelas B itu ada Cyprus. Itu masih lebih oke dibanding regulasi dari entah berantah. Nggak tahu negara apa. Pokoknya regulasi aja katanya, tapi yang nerbitinnya pun nggak jelas. Bisa jadi ya CS-nya dia, kong kali kong. Ya. Harus hati-hati, itu regulasi. Nah, semakin broker banyak teregulasi di banyak negara, itu semakin oke. Oke punya. Kalau misalnya teregulasi di Jepang, plus Singapura, plus di Cyprus, plus di Afrika, benua Afrika ada. Gua lupa namanya yang di Afrika. Itu bagus, berarti dia teregulasi di banyak negara. Itu oke punya, oke. Tapi kalau regulasinya cuma satu, dan bahkan kadang-kadang no regulation, atau regulationnya cuma satu, dan regulationnya pun nggak, yang nerbitinnya nggak jelas, harus hati-hati. Itu hati-hati, ya, regulasi. Itu baru dari regulasi. Nah, tapi kan regulasi ada yang bohong. Kadang-kadang dia ngomong, gua udah teregulasi nih dari Cyprus. Padahal kagak. Cara tahu dia regulasinya bohong atau enggak gimana? Nah, ini baik. Kita masuk nih ke poin kedua. Review brokernya. Nah, kalian baca di internet. Misalnya broker ABC. Review broker ABC. Cari. Bacalah dari beberapa website review. Karena ada saking banyaknya broker yang abal-abal. Sampai ada orang bikin website untuk mereview broker. Terus kita sebagai orang bisa nge-review tuh. Kayak di Shopee nge-review, di toko online, toko hijau gitu nge-review. Oh gimana nih? Ada kendala nggak? Website khusus review. Kayak di Play Store aja atau di App Store nge-review aplikasi. Ini review broker. Nah, tapi itu juga harus hati-hati. Karena kalian tahu, pernah dengar nggak orang beli fake review? Nah, itu juga terjadi di broker. Brokernya beli fake review. Makanya kalian harus baca tuh. Review bintang 1, baca. Review bintang 5-nya, gimana tuh? Bacain lagi. Aneh nggak? Apakah yang nulisnya kayak bot? Atau nulisnya bahasanya sama-sama terus? Nah, itu harus hati-hati. Dan kedua, cek di beberapa website review. Jangan cuma satu. Banyak, ada beberapa website review, bahkan ngakunya website review. Padahal ternyata
website itu juga mau ngepromosiin dia tuh sebenarnya afiliatornya broker abal-abal. Ngakunya kedoknya website review. Tapi sebenarnya dia afiliatornya broker abal-abal. Ya reviewnya udah nggak jelas. Broker abal-abal di rating bintang 5 dari 5. Ya itu udah nggak jelas. Nah, ini mungkin gua ngomong gini tuh pasti banyak orang yang kesel. Kayak, oh gimana sih apa. Tapi ini berdasarkan pengalaman gua sendiri. Karena gua udah terjun cukup lama di dunia trading. Dan gua tahu sendiri dalam-dalamnya dari orang dalam. Kalau dulu gue awal-awal, gue memang sama seperti kalian, ngeliat tuh dari sudut pandang orang luar. Tapi setelah gue terjun cukup lama, bahkan berbisnis di dalamnya, melakukan berbagai usaha, gue jadi kenal nih sama-sama orang-orang di dalamnya, mereka cerita dan lain-lain, dan mempelajari cara kerjanya. Nah, terus gue dapet penglihatan dari sudut pandang orang dalam, bukan sudut pandang orang luar. Nah, ini yang gue ceritain kepada kalian. Ya, jadi lihat regulasi, cek juga review broker. Nah, kalau salah satu website review broker yang oke punya, menurut gua ada beberapa sih. Tapi ya, itu juga harus hati-hati karena banyak broker tuh beli review loh guys. Itu harus hati-hati. Tapi yang mungkin oke seperti WikiFX itu boleh lah ya, WikiFX dicek. Karena WikiFX juga nggak bisa sembarang orang main review. Dia juga cukup ketat nyortir review. Kalau ada review orang beli review gituan atau terindikasi oh review bayaran nih sama dia di take down. Cukup ketat lah dia ininya. Tapi itu juga nggak menjamin 100% loh. Ya. Tapi dengan kita kadang nggak bisa cuman berpatok, oh kita cek regulasinya doang, reviewnya doang, nggak bisa. Cek semua. Nanti yang abal-abal kelihatan sendiri kok. Percaya. Cek website reviewnya juga jangan cuma satu. Beberapa website review. Kelihatan guys. Ya. Dan gua sorry to say. Tapi kenapa kemarin tuh kasus viral tuh ya binary option? Karena di industri binary option itu memang hampir semua brokernya abal-abal. Bahkan broker yang terbaiknya pun di dunia, kalau dinilai pakai penilaian dari segi broker forex, itu masih masuk tergolong sebagai abal-abal. Itulah yang sangat disayangkan ya. Jadi karena instrumen itu seperti binary option itu sangat rawan, sangat rentan untuk dimanipulasi. Bukan semua broker manipulasi ya, tapi sangat rentan untuk dimanipulasi. Forex juga jangan salah loh, banyak yang abal-abalnya. Tapi jumlah persentase yang abal-abalnya nggak segede binary option. Binary option udah hampir 90% lebih lah brokernya semua abal-abal. Harus hati-hati itu ya. Harus hati-hati. Ya. Sebenarnya broker bandar atau market maker tuh nggak masalah. Selama dia jujur. Oh, gua market maker nih. Oh, gua trader yang profit dibayar. Nggak ada permainan candlestick, grafik dimanipulasi. Itu yang paling kunci utamanya. Bukan soal bandar, bukan bandar apa. Nggak guys. Bahkan broker terbaik pun yang ngakunya bukan bandar, kebanyakan mereka sebenarnya hybrid. Gitu. Namanya orang dagang. Nggak masalah. Jangan pusingin itu. Yang penting kita make di broker yang jujur. Kalau kalian udah belum apa-apa, kalian trading di broker yang abal-abal, gimana? Kalian punya metode sehebat apapun, strategi sejago apapun, orang permainannya udah nggak fair, gimana mau profit? Kalian lawan mesin yang disetting, gimana mau profit? Kalau gue punya metode bagus, orang tempat kita bermainnya sendiri pun udah disetting, udah lawan mesin ya susah. Makanya penting, sebelum kalian trading, pilihlah broker yang bagus. Banyak kok broker yang bagus. Yang abal-abal juga banyak kok. Ya. Nah, itu harus perhatiin ya. Dan gue di sini bukan mau promosi broker, makanya gue nggak sebut broker apapun. Karena setiap broker gue percaya banget ada plus minusnya. Gue bukan marketing broker, gue bukan afiliator broker. Setiap bebas. Kalau kalian trading broker apa yang bagus, ya semua juga ada plus min, tergantung. Ada broker yang cocok buat dana kecil, ada broker yang lebih cocok buat dana besar, karena plus minusnya segala macam. Gimana modus mentor abal-abal menggunakan broker abal-abal supaya dia dapat keuntungan maksimal? Ya, karena gue sendiri kenal sama banyak mentor-mentor, gue sendiri kenal sama banyak, bahkan sama orang dalam broker. Gua mau ngasih tahu nih, bongkar sedikit, mungkin ini bakal bikin beberapa orang nggak seneng, terutama orang-orang yang ini yang gua sebut, yang mentor abal-abal. Gua nggak mau sebut orang,
nggak menuju pada siapapun. Ini gue mau ngebongkar aja ya cara industri ini bekerja itu seperti apa supaya pemula-pemula menurut gue wajib tahu lah ya. Jadi sebelum terjun kalian udah tahu dulu sama resikonya. Gini, modusnya mentor abal-abal itu ya kadang mereka tuh suka ada yang bilang, wah gue nggak buka kelas nih, gue nggak buka kelas, gue bukan penjual ludah, gue nggak jualan edukasi tuh dibagiin gratis aja. Kelihatannya bagus ya, wih dia hebat banget ya, membagikan semuanya dengan gratis dan lain-lain. Tapi jangan salah, dia tuh afiliatornya atau dia tuh kerjasama dengan broker abal-abal. Jadi ya udah nih tradingnya semua gratis, edukasinya gratis, semua gratis, bahkan dikasih robot gratis, dikasih strategi gratis, signal gratis. Tapi dia itu menyarankan orang semua tradingnya di broker yang abal-abal. Ini berlaku buat binary option, buat forex, segala macam ya. Tradingnya di broker abal-abal. Sama aja bohong dong. Semuanya gratis, tapi ibaratnya orang dibujuk masuk ke jurang. Bohong guys. Ya. Makanya kita harus antisipasi dulu, jaga-jaga diri. Lihat dulu review brokernya dan lain-lain. Jangan, tadi iming-iming semuanya gratis. Bahkan cenderung kadang-kadang suka mereka tuh yang mentor abal-abal itu. Mereka kadang-kadang ngejelekin orang yang edukasi beneran. Bilangnya, gua nggak jualan ludah kayak lu. Kelihatannya bagus kan. Tapi jangan salah. Niatnya dia tuh mau dikuras habis itu dana tradernya. Karena di broker yang abal-abal, gua kasih tahu nih, si marketingnya atau si afiliator ya, itu dapat komisi lebih besar dibanding broker yang bagus. Pasti namanya abal-abal. Kalau kebanyakan orang gini, kenapa mau kerjasama sama broker yang abal-abal bukan yang bagus? Padahal kan sebenarnya ya udah tahu yang ini lebih bagus ya, karena yang abang-abang ngasih komisinya, ngasih bayarannya semua lebih gede. Sampai semuanya digratisin, nggak usah buka edukasi apa saking komisinya gede dia. Sebenarnya dia tuh sales broker abal-abal, tapi dengan kedok free education dan lain-lain. Makanya itu yang mau gue ubah sekarang. Di industri forex, gue buka kelas gue di KFX. Linknya ada di deskripsi. Gue buka kelas. Mau dikatain penjual lu udah apa segala macam terserah. Tapi gue bukan marketing broker. Gue nggak kerjasama sama satu broker. Ini paling bagus, ini top, ini apa enggak. Menurut gue semua broker tuh ada plus min. Kalau kalian udah gabung di KFX, bukan mau jualan ya sekali lagi. Terserah mau pakai broker apapun. Terserah. Kalau kalian pakai, memang kita ada broker rekomendasi yang menurut gue udah nyoba puluhan broker. Broker yang direkomendasi dalam KFX itu paling oke, ya. Dan kalau kalian masuk juga lewat link yang ada di dalam KFX, kalian juga dapat diskon trading. Tapi kalau kalian nggak suka dengan broker itu, pakai yang lain, nggak masalah. Gua nggak dapat komisi lagi apa saja, nggak masalah. Gua bukan marketing broker, gua bukan sales broker. Itu ya penting. Sebelum kalian ngelihat mentor, kalian penting nih ngelihat si mentor itu tuh tujuan utamanya apa. Dia kerjasama sama salah satu broker, makanya bilang broker ini paling bagus apa enggak. Kebanyakan gitu. Ya, tapi kalau gua orang belajar nih sama di KFX. Terserah mau broker apa. Bebas. Itu. Ya, hati-hati sama modus mentor abal-abal. Seolah-olah semuanya gratis, padahal mereka sedang mau memenggal kepala kalian. Kasian kayak gitu guys. Ya. Kalau kita bandingin forex versus binary option nih gimana? Mungkin sebagian orang tuh gue lihat masih ada yang tertarik ya untuk trading binary option setelah banyaknya berita buruk apa segala macam. Karena kan memang di binary option itu keuntungannya lebih menggiurkan. Ya bayangin semenit bisa dapat 80%. Tapi itu tuh ini kalau di broker yang fair. Kalau dia trading di broker yang fair, itu sendiri pun udah sangat beresiko tinggi. Ya. Dan kalau menang dapat 80, kalau kalah ruginya 100. Risk to reward rasionya udah nggak masuk, udah bakal, kalau kita lakuin transaksi ribuan, ujung-ujungnya kalah. Ujung-ujungnya minus. Karena risk to reward rasionya pun udah nggak 1:1. Udah berapa tuh? 80% versus 100%. Udah 4:5. Kasarnya gitu. Jadi belum apa-apa
ibaratnya win rasionya aja, win rate-nya udah, risk to reward rasionya udah cenderung untuk kalah. Nah itu kalau di broker yang benar. Masalahnya sekarang kebanyakan broker pun nggak benar. Jadi udah sangat beresiko. Brokernya pun abal-abal. Wah, makanya di sini gue lebih pilih di forex. Ya, di forex pun hati-hati. Ada broker yang abal-abal. Makanya penting kita dapat ilmu. Jadi kita udah bisa jaga diri dulu, nggak sembarang percaya sama orang. Itu. Ya, kalau kalian mau belajar trading forex yang paling lengkap dari nol diajarin sampai bisa, itu langsung aja linknya ada di bawah ya di KFX, link di deskripsi. Kalau kalian mau bertanya tentang forex apapun, bisa chat ke admin kita di Telegram, itu konsultasinya gratis. Ya, kita juga sebenarnya buka kelas itu bukan untuk nyari uang, tapi lebih untuk memfilter orang yang serius belajar sama yang enggak. Gua nggak mau orang yang nggak serius belajar iseng terjun ke dunia forex karena orang kadang-kadang dikasih, orang kan biasa suka taruh linknya di deskripsi, oh bisa daftar brokernya gratis dan lain-lain. Tapi yang mereka nggak ketahui, orang-orang yang nggak serius atau yang belum paham jadi pada daftar di broker, mulai trading, akhirnya loss. Nah kalau gua nggak, orang yang bisa daftar, gua saranin cuman orang-orang yang udah belajar. Makanya link di bawah kan itu link KFX, link buat daftar kelasnya, nggak ada link broker kan. Ya gua bukan marketing broker. Nah, tapi nanti kalau di dalam KFX di sana ya ada rekomendasi broker. Cuman kalau mau pakai broker lain ya silahkan. Gitu. Kita juga rekomendasi broker yang bagus kok, bisa dicek sendiri ratingnya di WikiFX. Review broker dan lain-lain dibandingin sendiri udah oke. Ya. Dan ya jangan lupa untuk like, subscribe dan klik lonceng di video ini. Ditunggu di video selanjutnya. Salam cuan.